Semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021. Ini bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Ya, jadi kalau saya lihat dari 3 kartu Lenormand yang keluar secara acak ini, sebenarnya hari ini adalah tentang kita terus berjalan, kita sabar aja, kerjain apa yang sudah ada di depan kita, nggak perlu terlalu mempertanyakan why, karena sebenarnya kita udah tahu kenapa. Kita tetap harus ngerjain seberapapun kita merasa punya keberatan tanda petik untuk mengerjakan ini. Jadi ada mungkin buat beberapa males aja gitu dan rasanya pengen menunda aja, pengen kalau nggak bisa dikerjain hari ini siapa tahu besok nggak harus dikerjain gitu. Jadi ada seperti itu. Tapi kalau dari kartu ini mengatakan udah kerjain aja somehow. Apakah mungkin kemudian ternyata memang besok tidak harus dikerjain, tetap aja selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi tidak ada yang hilang. Sebenarnya tidak sia-sia apa yang kau kerjakan hari ini, karena sebenarnya satu pengalaman untuk melihat bagaimana konsekuensi atau akibat dari satu keputusan itu nggak harus diulang besok, trial errornya lagi. Nah, jadi hari ini kalaupun rasanya masih ada keraguan-raguan, jalan terus aja, berpikir positif, punya keyakinan bahwa semua energi yang kita keluarkan, walaupun kalau kita bandingkan dengan apa yang kita inginkan kayak nggak ada hubungannya atau bahkan sia-sia sama sekali tidak mendekati target yang kita inginkan, tapi kita optimis bahwa ini akan somehow akan ada manfaatnya nanti, hanya belum kita ketahui sekarang. Karena sebenarnya target kita itu pinginnya ya abundance. Targetnya kita entah pengen duit banyak, pengen projectnya berhasil lebih cepat, ingin keuntungannya lebih banyak, ingin diperlihatkan cinta yang lebih banyak, ingin kita merasa berbunga-bunga seperti orang jatuh cinta yang lagi baru pertama kali. Itu kayaknya kan memang belum sepenuhnya kita dapat, jadi di bawah dari yang kita bayangkan. Tapi anyway, kita bisa mulai lagi kok, ya. Opportunity to forgive itu tidak harus memaafkan, tetapi lebih bagaimana kalau kita mulai lagi. Karena ketika kita sudah mengatakan forgive, itu artinya kita menutup lembaran lama, membuka satu yang baru. Kalau dari titik project, dari titik satu kejadian, itu rasanya dari awal. Tetapi kita sebagai orang, itu secara spiritual, kita tetap mendapatkan sesuatu. Karena dengan demikian kita bisa menjadi lebih realistis dengan apa yang kita putuskan. Ground yourself, itu lebih realistis, jadi lebih operasional, lebih konkret. Nah, bulan yang ada di Libra masih dari kemarin itu adalah tentang hubungan, masih tentang hubungan, trine dengan Jupiter, dan Merkurius sama Jupiter lagi conjunction. Nah, ini kan menandakan kalau memang logika kita akan sangat diaktifasi, ya. Libra sendiri kan air sign, ya, zodiak udara, itu juga tentang logika. Tapi antara Libra dengan Aquarius itu emosinya beda banget. Jadi kalau Libra itu penuh dengan emosi, dan walaupun pada akhirnya pengambilan keputusan karena logika menimbang gitu ya, tapi tetap yang ditimbang adalah emosi satu dengan emosi lain. Beda sekali dengan Aquarius yang benar-benar fokus pada kalau ini begini maka konsekuensinya bagaimana. Logikanya adalah tentang antisipasi. Jadi karena dua energi ini sekarang trine itu energinya walaupun tidak conjunction, tapi kekuatannya adalah kita bisa mengambil dari kedua kekuatan ini. Ketika ada pertimbangan emosi, itu kita fokuskan. Kalau misalnya kita memilih yang satu, maka ke depannya gimana?
Jadi itu kira-kira dari penggambaran ini. Dan benar-benar logikanya sangat sangat dimajukan. Nah, pada saat ini kalau kita lihat kan Jupiter dengan Merkurius conjunction, dia square dengan Lilith. Square dengan Lilith mengatakan sebenarnya kalau kita mau lebih jeli, sebenarnya kita bisa melihat ya ada niatan lain di balik sesuatu, sehingga tidak ada yang begitu gamblang. Jadi kalau kita tadi kan memilih ya, bulan di Libra itu sendiri kan menimbang. Cuman timbangannya entah kenapa yang kanan, katakanlah, yang kanan selalu lebih berat. Kenapa? Karena di situ ada muatan lain. Ada muatan lain yang kita juga nggak tahu itu sebenarnya niatnya apa. Jadi itu mungkin yang pada hari ini kalau sudah dilihat, kita sudah mampu melihat ini yang dia aktivasi, maka kalau kita melihat bahwa kita kok cenderung milih yang ini ya, walaupun logika kita mengatakan bahwa harusnya kita cukup objektif, karena objektivitas menjadi penting hari ini, karena tadi ada Merkurius yang conjunction sama Jupiter, jadi logika itu kayak dinaikin, kayak kita ingin mencari satu jawaban, kenapa kok saya selalu bolak-balik cenderungnya ke sini? Apakah karena saya sudah memilih atau karena ada sesuatu di balik itu yang saya inginkan yang tidak bisa diungkapkan secara gamblang sekarang? Ya, gambar ini mengatakan demikian, tapi kalau kita lihat dari sini terus aja jalan, coba aja, karena barangkali informasi tentang apa yang tadi tanda petik tersembunyi itu, agenda tersembunyi itu mungkin setelah kita coba dengan satu keputusan pada hari ini, walaupun belum keputusan final, kita akan menemukan jawabannya, dan kelak kita bisa menentukan kalau memang yang sebelah kanan, tadi saya sebut yang sebelah kanan selalu lebih berat, itu karena ada hidden motivation, ada motivasi tersembunyi, dan barangkali kita juga sejalan dengan motivasi itu, ya itulah jawabannya. Tapi kalau ternyata motivasi tersembunyi itu kita tidak inginkan, maka kemudian kita bisa secara lebih objektif memisahkan mana pilihan yang benar-benar pilihan, dengan fokus pada setiap pilihan selalu ada konsekuensinya, selalu ada antisipasinya, dan kalau kita ingin memperhitungkan hidden motivation tadi, hidden agenda, hidden apapun, maka kita bisa mengambil atau tidak mengambil, doesn't matter. Yang penting adalah kita paham ada faktor itu. Tapi mungkin nggak sekarang, baru besok. Iya, jadi kalau The Moon-nya sendiri kan sebenarnya cerita tentang itu. Kita ingin mengambil keputusan, tapi emosinya itu terlalu mendominasi sehingga ada sesuatu yang perlu diungkapkan terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan semua di atas meja. Jadi kan kalau kita menyusun strategi perang tanda petik ya, itu kan kita perlu tahu semua informasi dari semua pihak. Nah, ada pihak yang masih tanda tanya, belum memberi informasi bagaimana posisinya. Itu kira-kira hari ini seperti itu. Dan kayaknya kita emang pengennya sih buru-buru hari ini sudah ngambil keputusan, seolah-olah apa yang terjadi hari ini itu udah final decision, which is belum. Jadi kalau di sini sarannya adalah Nine of Swords terbalik. Menurut saya yaitu tadi, nggak usah terlalu dipikir dalam-dalam, dicoba saja. Jadi ambil sikap seperti investigator. Jangan ambil sikap seolah-olah ini udah final, karena pengambil keputusan selalu membutuhkan informasi lebih dalam daripada yang diperoleh sekarang. Dan strength-nya ini sebenarnya sama gambarnya dengan ini, positivity. Ada gambar singanya, dan ini pasti dari usul yang sama, dari asal yang sama. Ya, jadi kita lihat memang pada hari ini adalah apapun yang terjadi kita terbuka pikirannya, dan jangan merasa bahwa kita kehilangan sesuatu, karena sebenarnya kita in control. Apapun yang rasanya itu tadi hidden motivation, hidden agenda itu sepertinya ingin menguasai kita, sebenarnya enggak. Kita dalam posisi pemegang kendali.
Jadi kita jangan takut dulu, jangan jittery dulu bahwa kita akan kalah. Belum tentu. Posisinya adalah kita yang di atas. Your guides are telling you, heal yourself in this lifetime and you heal all your past lives. Iya, jadi hidden motivation, hidden agenda tadi, itu sebenarnya kemudian kalau kita bisa mengungkap pada hari ini, itu memberi satu kejelasan pada kita sehingga kita bisa make sense ya, mengambil pemahaman atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, begitu kita paham hal tersebut, maka kemudian masa lalu tidak lagi menghantui kita karena oh iya jelas aja karena waktu itu kita nggak perhitungkan ini. Sekarang kita tahu ini tanda petik itu ternyata kita harus sikapi dengan cara demikian. Oke, kira-kira begitu bacaannya hari ini. Wanita Indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.